Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sinta Yuliantari and today we will learn together about descriptive text. Sebelumnya, apakah kalian sudah punya gambaran apa sih descriptive text itu? Descriptive text adalah teks yang membahas tentang seseorang atau sesuatu, menjelaskan tentang bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana ukurannya, dan yang lainnya. Generic structure of descriptive text. Descriptive text terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah identification, berisi tentang introduction atau perkenalan tentang siapa yang akan kita bahas atau apa yang akan kita bahas. Yang kedua adalah description, berisi tentang deskripsi, apa yang akan kita bahas atau siapa yang kita bahas. Selanjutnya adalah purpose of descriptive text. Tujuan dari descriptive text sudah jelas ya, adalah untuk mendeskripsikan seseorang, sesuatu secara spesifik. Language feature of descriptive text. Yang pertama, specific participant. Misalnya Borobudur. Kita hanya boleh membahas Borobudur, tidak boleh merambat ke candi-candi yang lain. Yang kedua adalah penggunaan kata sifat untuk memperjelas kata benda. Contohnya, a beautiful beach, a handsome man, a famous place in Jepara. Yang ketiga adalah penggunaan simple present tense. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena pada descriptive text kita membicarakan tentang fakta. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan seseorang, kita bisa menggunakan kalimat di bawah ini. His atau her name is, his or she is blank 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 years old. Kita bisa menyebutkan kewarganegaraannya apa, dia berbicara bahasa apa, asalnya dari mana, tinggalnya di mana, apakah dia sudah menikah atau belum, punya anak berapa, hobinya apa, dia tinggi atau pendek, dan ciri-ciri yang lainnya. Langsung saja ke contohnya. Seperti contohnya kita akan membicarakan Mark Elliott Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg is an American computer and programmer. Pada paragraf pertama, inilah yang kita sebut sebagai introduction atau pengenalan. Siapa sih Mark Elliott Zuckerberg ini? Mark yang mana yang akan kita bahas? Dari perkenalan ini kita tahu, oh Mark yang dibahas adalah seorang programmer komputer dari Amerika. Dia adalah seorang penemu Facebook. Terus dia juga termasuk dalam 100 orang terkaya dan sangat berpengaruh di dunia sejak 2010. Lalu pada paragraf kedua disebutkanlah bagaimana ciri-ciri si Mark ini. Tingginya berapa, beratnya berapa, warna rambutnya apa, warna matanya, lahirnya kapan dan di mana, kemudian istrinya siapa, dan punya anak berapa. Selanjutnya mendeskripsikan tempat. Contohnya adalah Borobudur. Borobudur ini kita jelaskan dulu tempatnya di mana. Terus dibangunnya pada abad berapa? Ada berapa bangunan di dalamnya? Ada berapa patung Buddha? Dan apa sih istimewanya Borobudur ini daripada candi-candi yang lain? Ternyata setelah kita baca kita tahu bahwa Candi Borobudur ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dan yang terakhir, perbedaan antara descriptive text dan report text. Pasti kalian hampir kebingungan ya, karena hampir sama. Yang perbedaan yang pertama terletak pada objeknya. Kalau descriptive text itu lebih secara spesifik. Misalnya kita membicarakan tentang my cat, berarti yang dibicarakan hanya kucing saya hanya membicarakan kucing saya, bukan kucing kalian atau kucing secara general. Yang kedua adalah the resources. Kalau descriptive text, resource-nya tentang objektif fakta atau yang biasa kita lihat. Ketika kita melihat kucing berwarna putih, itu fakta, itu termasuk ke dalam deskriptif. Tapi kalau report text itu berdasarkan pengamatan yang hati-hati. Misalnya kucing putih itu meskipun warna bulunya putih, ternyata di telinganya ada titik hitam. Nah, contohnya yang judulnya seperti yang di bawah, My Beautiful Cat.
mendeskripsikan si kucingnya penulis, bukan kucing yang lain. Tapi kalau report text, the cat, berarti kucing secara general, ciri-ciri kucing secara general atau secara umum. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.